analyze the happenings of the Habibie lahir dari keluarga terpandang di Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia pada tanggal 25 Juni 1936. Sejak kecil, Habibie sudah cemerlang dalam bidang sains dan matematika. Selepas menamatkan jenjang sekolah menengah, pada tahun 1954 Habibie belajar teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Bandung, yang sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung. Namun, Habibie tidak lama mengenyam pendidikan di ITB. Pada tahun 1955, atas keinginan ayahnya, Habibie merantau ke Jerman Barat untuk belajar ilmu kedirgantaraan dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Technische Hochschule Aachen University. Pada aspek berorientasi pelayanan, tentunya Bapak B.J. Habibie itu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini itu terlihat dari kepulangan beliau ke Indonesia untuk mengemban amanah menjadi Menteri Riset dan Teknologi selama 20 tahun. Dan juga beliau mengembangkan industri pesawat nasional dengan menciptakan pesawat N250 Gatot Kaca sebagai karya paling legendaris bagi negara Indonesia. Juga Pak B.J. Habibie melakukan perbaikan tiada henti. Sikap ini juga tercermin pada teori crack yang diciptakan oleh beliau. Teori ini sangat berjasa mencegah kecelakaan pesawat yang disebabkan kegagalan struktural. Melihat dari ini, maka Pak B.J. Habibie tentunya mempunyai sikap berorientasi pelayanan yang sangat baik bagi masyarakat Indonesia. Kuntaber, sikap ini terlihat dari beberapa kebijakan dan keputusan yang beliau ambil ketika menjadi presiden dalam waktu singkat. Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Anti Monopoli disahkan saat masa jabatan beliau. Pak B.J. Habibie tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sikap ini terlihat dari kepemimpinan beliau semasa menjadi menteri, wakil presiden, dan presiden. Beliau bersih dari bayang-bayang kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kompeten. Pak B.J. Habibie meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Sikap ini terlihat dari riwayat pendidikan beliau. Meski kehilangan salah satu orang tua, beliau tetap dan makin serius mengenyam pendidikan hingga ke Jerman. Pak B.J. Habibie melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Sikap ini terlihat dari prestasi beliau selama menjadi presiden dan dalam waktu singkat. Kurs dolar ke rupiah dapat diperbaiki dan likuidasi bank-bank bermasalah dapat diselesaikan. Harmonis, B.J. Habibie juga dikenal sebagai sosok yang suka menolong orang lain. Sikap ini terlihat dari keaktifan beliau dalam mendorong pertumbuhan demokrasi nasional. Beliau merupakan penasihat demokrasi Indonesia pada organisasinya Habibie Center. B.J. Habibie juga membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sikap ini terlihat dari keberhasilan beliau dalam memimpin IPTN atau Industri Pesawat Terbang Nurtanio. Beliau mampu mengembangkan berbagai teknologi pesawat, dibantu oleh 16.000 pegawai di bawahnya. Loyal, B.J. Habibie senantiasa menjaga nama baik bangsa dan setia kepada NKRI. Selain berkutat di dunia penerbangan dan internasional dengan segudang prestasinya, B.J. Habibie juga selalu menunjukkan sifat yang loyal terhadap NKRI. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi pada tahun 1978 sampai 1998. Kemudian pada tahun 1998 beliau menjadi Wakil Presiden RI dan pada tahun 1999 dia menjadi Presiden RI yang ketiga. Adaptif. Meskipun latar belakangnya adalah teknokrat dan ilmuwan, Habibie mampu menyesuaikan diri saat masuk ke dunia politik, sebuah dunia yang penuh intrik, diplomasi, dan keputusan publik. B.J. Habibie terjun ke dunia politik saat Indonesia dilanda krisis ekonomi dan kepercayaan publik yang merosot. Ia mengambil langkah berani seperti membuka kebebasan pers dan mempercepat demokrasi. Kebijakan tersebut dapat dikatakan sebuah langkah yang sangat berani, mengingat latar belakang dia yang bukan dari seorang politik. Namun, buktinya ia mampu menstabilkan negara sementara waktu. Habibie mengajarkan bahwa adaptasi adalah kunci perubahan. Jadilah seperti Habibie, seorang ahli yang adaptif, penjawab zaman yang progresif. Kolaboratif. Dalam setiap langkahnya, Pak B.J. Habibie tidak pernah berjalan sendiri. Ia selalu mengajak anak-anak bangsa untuk ikut serta dalam membangun teknologi dan strategis nasional. Ketika memimpin pengembangan pesawat N250, beliau membentuk tim dari para insinyur muda Indonesia. Mereka bekerja bahu-membahu, saling melengkapi keahlian dan menunjukkan bahwa kolaborasi adalah kekuatan utama untuk menghasilkan karya yang besar. Visi besarnya tentang Indonesia yang mandiri secara teknologi tidak akan mungkin terwujud tanpa dukungan banyak pihak. Ia menjadi jembatan penghubung, memastikan bahwa setiap pemangku kepentingan terlibat, aktif dan merasa memiliki peran. Kita akan lebih kuat, serta ide akan menjadi lebih hebat ketika pemikiran bersatu.